Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nama saya Lukman Hakim. Saya akan menerangkan tentang apa itu bid'ah. Ingat, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan orang terkenal, hanya ingin berbagi ilmu kepada orang yang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menerangkan tentang bid'ah. Ya, bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya adalah ini. Wa kullu muhdatsatin bid'atu wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya kan? Semua yang baru adalah bid'ah. Ini. Dan seluruh bid'ah adalah kesesatan, ya kan? Dan seluruh kesesatan itu di neraka. Oke? Nah, di sini kita Di sini kita akan mengambil suatu kunci di hadis ini. Ingat ya, kuncinya ya itu kata kullu. Kullu di sini artinya adalah semua bid'ah. Ya. Semua, ingat. Ini artinya kullu ini bisa jami', ya. Bisa jami' ini artinya semua. Nah, dan artinya ada yang ba'din. Artinya adalah sebagian. Oke ya. Jelas ya. Nah, di sini kalau misalkan kita artikan bid'ah secara semua, berarti orang yang naik mobil, naik motor, naik traktor, pokoknya orang yang membuat kantor, pokoknya semua yang baru, semua, ingat ya, kata-katanya semua. Berarti orang yang melakukan sesuatu yang baru itu orang yang bid'ah, ya, sesat, neraka. Nah, ini tidak masuk akal karena semua zaman itu semakin kesini semakin berubah, ya. Ada teknologi komputer, internet, segala macam, semuanya berubah. Oke, ada yang bilang itu bid'ah secara dunia, bukan secara agama. Lihat hadisnya, ya kan? Hadisnya di sini wa kullu bid'atin, ya, dhalalah. Tapi di sini bukan wa kullu bid'atin fid dunia, ya. Bukan wa kullu bid'atin fid dunya. Ya, kalau misalkan wa kullu bid'atin fid dunya di atas ini fid dunya, berarti di sini hanya perkara dunia. Ya. Dan di sini tidak diterangkan wa kullu bid'atin akhirat, enggak. Wa kullu bid'atin akhirat. Nah, ke sini ya. Akhirat, ya. Di sini tidak menerangkan juga tentang akhirat atau agama. Ya. Ingat, di sini menerangkan semua. Jadi semuanya global. Oke. Kita telusuri, ternyata kalau misalkan diartikan semua itu adalah tidak benar. Ya, karena zaman kesini semakin berubah. Nah, makanya di sini perlu pembelajaran arti bid'ah yang sesungguhnya. Baiklah, ke sini. Ternyata di sini bid'ah yang dimaksud adalah artinya sebagian, ya. Paham ya? Artinya adalah sebagian, karena jadi hanya sebagian. Ingat ya, hanya sebagian, bukan semua. Ya.
sebagian apakah itu ya, di sini sebagian bid'ah yang keluar dari hukum Al-Quran dan Al-Sunnah dan aturan agama yang jelas. Oke, paham ya? Nah, apa sih yang dimaksudkan ini? Yang masuk ke neraka ini ternyata itu bid'ah yang melanggar hukum di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Lokalisasi, prostitusi, wanita makai celana pendek, ya, diskotik. Ini adalah yang jelas-jelas bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, ya. Paham ya? Jadi bid'ah itu bukan semua. Ini lokalisasi prostitusi, wanita pakai celana pendek, diskotik. Ini keluar dari hukum Al-Quran, bahkan ini dilarang oleh Al-Quran. Ingat ya, paham ya? Nah, oke. Kita hapus, ya. Kita hapus dulu. Kita ambil pengertiannya, yaitu kalau misalkan di dalam ayat Al-Quran di sini ada dijelaskan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Oke. Ini surat Al-Anbiya, ya, ke-21 ayat ke-30. Oke ya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Ya. Artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Oke. Dan di situ keterangannya kata-kata adalah kullu, ya. Kulun, oke. Kullu di sini artinya adalah tidak semua dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, di sini maksudnya kullu, apakah semua yang diciptakan dari air, ya? Ternyata di ayat lain itu pada surat Ar-Rahman. Nah, di sini kita tulis suratnya Ahum Malika
Kulu. Tapi karena maaf, hadisnya salah. Nah, ininya ayat Al-Qur'annya, maaf ya. Saya kesalahan. Fakholaqo ya. Quran surat Ar-Rahman ya. Nah. Quran surat Ar-Rahman surat ke-15. Artinya adalah dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Jin dari nyala api. Ya. Oke. Di sini ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, artinya dan dari kami jadikan segala sesuatu yang hidup, ya. Dan dari air, ingat ya, dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Apakah Allah menciptakannya? Maksudnya di sini artinya adalah kula, ingat ya, seperti hadis yang itu, kula. Berarti artinya tidak semuanya Allah menciptakan sesuatu itu dari air. Ya, paham ya? Kula. Nah, ya, ternyata di ayat surat Ar-Rahman di sini wa khalaqal janna min marijin min nar, dan Dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Ya, paham ya? Jadi ya. Ya. Jadi di sini arti kata bid'ah itu kulu bid'atin, bukan artinya semua, tapi sebagian ya. Sebagian bid'ah yang dilarang, yang keluar dari hukum Al-Qur'an, seperti perzinahan bebas, lokalisasi prostitusi, perjudian bebas ya. Prostitusi yang sembunyikan atau segala macam gitu. Nah, itu jelas-jelas keluar dari hukum Al-Qur'an dan itu adalah bid'ah yang sesat, ya. Dan itu maksud hadis ini adalah sebagian, bukan semua. Kalau semuanya berarti mencakup semuanya, karena di sini tidak menjelaskan tentang fil dunia, perkara dunia, dan di sini tidak menjelaskan fil akhirah, perkara akhirat. Tapi di sini bid'atin dolalah, langsung bid'ah sesat. Oke? Ya. Nih. Bid'ah, seluruh bid'ah adalah sesat, ya. Paham ya? Nih. Jadi ternyata arti bid'ah yang sebenarnya ya, menurut Izzuddin bin Abdissalam, bukan menurut saya, itu seorang ulama besar, dia bermazhab Syafi'i, membagi bid'ah itu menjadi 5 ya. Di sini bid'ah yang wajib atau wajibah, yaitu semua kreativitas yang bertujuan menyelamatkan agama dan umat, yang tidak mungkin semua itu dilakukan tanpa melalui cara-cara atau upaya tersebut, seperti pengembangan keilmuan agama,
standarisasi mushaf, Al-Quran, penulisan hadis, penulisan teori-teori keilmuan, Islam, lain-lain seperti fikih, usul fikih, tafsir, ulumul Quran dan lain-lain yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Khulafaur Rasyidin tidak ada. Itu bid'ah yang wajib. Nah, kedua bid'ah yang haram atau bid'ah muharramah seperti bid'ah-bid'ah dalam bidang akidah qadariyah, murji'ah, jamariyah, mujassimah dan lain-lain yang jelas-jelas bertentangan dengan as-sunnah yang ada atau menghalalkan hal-hal yang jelas ada hukum keharamannya dari Al-Quran, as-sunnah atau ijma tanpa ada dasar-dasar yang dibenarkan menurut aturan syara. Ya, seperti menghalalkan zina atau judi. Nah, itu yang haram. Ketiga, yaitu bid'ah yang sunnah, bid'ah mendubah. Hal ini sangat banyak bentuknya. Sholat tarawih, ya, terus lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan sekolah, ilmu agama, penulisan ajaran-ajaran tasawuf yang benar, penelitian-penelitian ilmiah, tahlil, kunut ataupun yang lainnya ini adalah boleh ya hukumnya. Nah, laboratorium, teknologi persenjataan karena zaman ini semakin berkembang ya. Jembatan, rumah sakit segala macam. Keempat adalah bid'ah yang makruh, bid'ah makruhah seperti menghiasi masjid yang berlebihan sehingga dapat mengganggu konsentrasi ibadah. Ya, artinya mengganggu konsentrasi ibadah itu adalah bid'ah yang makruh. Terus makruh itu apa? Dikerjakan tidak mendapat apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala gitu. Terus melakukan Al-Qur'an tapi menyimpang dari tajwid. Nah, itu makruh, ya kan? Terus kelima adalah bid'ah yang mubah. Bid'ah mubahah seperti alat transportasi, mobil, kereta api, pesawat, perlengkapan elektronik, kemajuan teknologi atau budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau akidah Islamiyah yang sudah jelas gitu. Nah, bukan yang diperselisihkan gitu ya. Jelas ya itu ya. Jadi semoga kita dapat mengambil hikmah ini dan semoga dapat membuka wawasan kita semua. Dan saya di sini hanya menjelaskan ya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan ini adalah dari pribadi saya makhluk yang tempat saya adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Selebihnya hanya Allah yang Maha benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya tutup tentang penjelasan bid'ah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.